mantra lah kan ya, membaca mantra, salah membaca mantra, tanya ke saya, namanya siapa? Rio Raharjo, alamat Bengkulu, usahanya usahanya bengkel sepeda motor. Oh, iya. Terus dia ini bilang katanya, ini di sini sifatnya nggak instan kata dia kan, tapi dengan adanya lantaran ini mudah-mudahan usaha kamu cepat pulih gitu kan. Nah, iya mbak kata saya. Terus dia bilang, ini di sini sifatnya nadar. Seandainya kalau nanti kamu sudah ada perubahan, sudah berhasil, ya nadar itu harus ditepatin, atau entah itu mau menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau menyembelih sapi gitu. Oh ya siap mbak. Nah, jadi nanti setelah saya mengiringin kamu membaca mantra tadi, kamu harus langsung siap dengan nadar kamu apa gitu Kang. Di Jawa Timur terdapat banyak tempat untuk ritual pesugihan. Salah satunya ada di daerah Ngujang, Tulungagung. Tempat ini terkenal dengan pesugihan monyet, atau dalam bahasa Jawa orang menyebut pesugihan petek. Tempat pesugihan kera ini berada di kompleks pemakaman umum sebelah selatan Sungai Berantas. Di tempat ini kerap dijadikan tempat untuk mencari sebuah pesugihan oleh orang-orang tertentu. Sama halnya seperti pesugihan yang lain, pesugihan monyet ini juga membutuhkan tumbal darah dan nyawa makhluk hidup. Tumbal yang dimaksud sebenarnya tidak hanya manusia, karena bisa dengan bentuk hewan seperti ayam cemani, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Namun, apabila ada tumbal manusia yang akan diserahkan, biasanya sosok manusia itu harus orang terdekat seperti keluarga. Syarat utama dari pesugihan ini, mereka diminta memelihara monyet yang telah diberikan oleh makhluk gaib tersebut. Namun, jika ada perjanjian yang dilanggar, maka akan berakibat fatal dan bisa terjadi nyawa pelaku pesugihan diambil oleh makhluk gaib tersebut dan dijadikan tumbal di tempat ini. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Bengkulu. Jauh-jauh dari Bengkulu, cuma ingin mengisahkan kisahnya yang pernah mencari pesugihan di Ngujang di daerah Tulungagung. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Naik apa ke Banyuwangi dari Bengkulu? Dari Bengkulu itu ke Surabaya naik pesawat Kang. Pesawat ya. Setelah dari Surabaya ke Banyuwangi naik travel Kang. Travel ya. Masya Allah. Ya, saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan terima kasih sudah mau datang ke tempat ke gubuk saya Mas. Iya Kang. Itu awal ceritanya gimana Mas? Katanya Mas Rio ini pernah mencari pesugihan di Ngujang ya, di daerah Tulungagung. Itu tahun berapa Mas? Awal ceritanya gini Kang, pada tahun 2017 ini saya ini mendirikan usaha kecil lah Kang ya, usaha bengkel motor lah di desa lah Kang. Nah ya lama-lama ya namanya usaha ini kita seriusin ya Kang, jadi ya maju lah Kang ya, maju. Nah
Alhamdulillah pada saat itu omset itu tinggi Kang, sekitar 12 sampai 10 lah. Kalau untuk bengkel kampung ya itu sudah terlalu tinggi lah Kang. Nah, terus lama-lama terus ngagin juga Kang. Jadi yang bengkel-bengkel kecil-kecil itu yang ngambil di tempat kita lah kan. Kalau mau ke kota kan jauh gitu kan, jadi ngambil tempat kita. Jadi maju gitu kan. Nah, setelah maju saya gelutin usaha itu dari tahun 2017 sampai 2019 ini omset tuh bagus Kang, bagus. Nah setelah 2019 ke atas kok tiba-tiba omset tuh menurun Kang. Yang ini apa, saya tidak masuk akal tuh menurun, tapi ya biarlah, namanya usaha juga ya, rezeki ada yang ngatur lah ya. Saya masih jalanin aja Kang, masih jalanin. Ya menurun lagi, menurun terus. Nah lama-lama saya coba ikhtiar Kang. Saya mencari sejenis paranormal lah Kang ya. Saya tanyakan ini yuk, gimana bisa kayak gini. Nah setelah itu paranormal itu tanya, di depan kamu ada bengkel atau toko spare part sepeda motor nggak yang baru? Ada anu Mbah. Nah itu dari mana orang itu? Itu dari Jawa Timur lah anu Mbah. Oh. Ini nih gini Mas, sampan entah saya entah tidak, ini dia yang ini yang apa, maksudnya yang jalarin gitu maksudnya kan. Bengkel sampan ini di apa, dilemparin tanah kuburan orang mati kendat Kang. Kendat tuh kalau bahasa Indonesianya kan gantung diri gitu Kang ya. Nah saya tuh hampir nggak percaya Kang, namanya rezeki kan ada yang ngatur gitu kan. Nah, tapi sudahlah, saya jalin aja seperti biasa gitu kan. Tapi ya kayak aneh gitu Kang. Dari tahun 2019 itu tuh dari kadang 10, 11, kadang 12, kadang juga pernah sampai 15, kok tiba-tiba kok nurun. Dari kadang 8 sampai nurun gitu. Jadi lama-lama ini kerjaan saya ini Kang, saya kurangin gitu Kang. Karena apa? Karena omset tadi nggak sesuai sama pemasukan sih Kang ya. Jadi saya kurangin. Nah, sudah itu setelah itu saya sampai banyak pun juga Kang di agen saya situ Kang, di kota itu Kang. Nah, setelah itu saya coba lagi tanya sama ini Kang, sama ustadz lah Kang. Kalau paranormal kan itu katakanlah dukun ya, ini ustadz Kang. Ustadz, saya tanya ke ustadz juga, ya sama juga Kang jawabannya Kang. Nah sudah orang dua yang saya tanya, masa saya masih kurang percaya kan. Jawabannya gimana? Jawabannya gini, Assalamualaikum Pak Ustadz kan. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Gini, saya mempunyai usaha apa, usaha sejenis bengkel lah, bengkel desa. Dari awal itu misalnya besar anu Pak Ustadz, bagus, tapi setelah kesini kok prosesnya tuh jadi nggak rame, terus omset juga jadi turun gitu. Nah apalah Ustadz, kalau saya pernah tanya sama paranormal, katanya memang di depan saya itu ada saingan juga yang buka toko sejenisnya gitu kan. Nah saya tanya apa, orang pintar tuh nanya anu apa, bilang ke saya maksudnya. Nah bilang katanya dari dia itulah yang apa, yang nyebar, yang jalanin lah, yang nyebar tanah kuburan orang meninggal gantung diri katanya kan. Saya tadinya nggak percaya. Nah biar saya lebih meyakinkan lagi, saya tanya Pak Ustadz, memang bener Mas itu Mas, bener itu. Saya sih bukannya gimana, tapi itulah yang saya lihat gitu kan. Nah ya sudah, kalau gitu saya minta ininya lah Pak Ustadz, minta syariatnya lah gimana supaya itu bisa terselesaikan masalah itu kan.
dikasihlah sama sejenis raja gitu kan, sama minyak. Tapi ya nggak ada perkembangan Kang Udeng. Jadi Mas Rio ini membuka usaha 2017 sampai 19 ya? Iya betul. Terus orang Jawa Timur tadi tahun berapa? 2019 Kang. Oh baru berarti ya? Baru itulah saya lihat di situ Kang. Melihat Setelah- saya ramai. Setelah itu langsung melorot ya? Langsung nurut Kang. Nggak butuh waktu lama Kang. Kalau dipikir logika memang nggak masuk akal, tapi ya memang itulah kenyataannya Kang gitu. Nah sampai saya mempunyai mempunyai utang di agen saya Kang. Nah, karena saya mencoba bertahan, jadi saya ngambilnya banyak-banyak, saya matiin harga Kang. Matiin harga pun masih Kang, masih nggak berpengaruh gitu. Nah, Tapi bengkel di depannya rame nggak? rame Kang, Rame. rame. Nah setelah itu saya coba ke tetangga saya, itu kan ada orang yang dari Baduy, orang yang biasa berkulit di Baduy gitu Kang. Saya tanya ke dia, kata dia, alah masalah itu nggak usah dipikirkan, intinya sekarang kamu niatnya mau gimana, maunya mau gimana. Ya intinya mau saya masalah ini terselesaikan, saya maju kayak seperti biasa lagi gitu. Ya sudah, kalau itu mau kamu nggak usah mikir-mikir disalahin orang, diapain orang, biarlah katanya dia kan. Jadi saya ya sudah, saya percaya apa persyaratannya Mbah. Nah dia ngasih informasi gini, ini syaratnya ini. Nah waktu itu kurang lebih saya kasih dia 2.500.000 Kang untuk syaratnya itu. Nah jadi kayak kasih, begitu saya kasih dia berangkat. Nggak butuh waktu lama lah, mungkin sekitaran 1 minggu dari situ pulang saya dikasih kemenyan sama biji padi Kang. Nah itu kalau kemenyan itu suruh dibakar Kang, setiap kita ada kemauan gitu kan, dibakar, niatnya apa dibakar gitu kan, minta sama Kiai Kolot Baduy kayaknya Kang. Ya sudah, tapi ya nggak ada ini, masih nggak ada apa itu perubahan Kang. Nah jadi sampai 2021 itu nambah drastis Kang, drastis lah, nurun drastis Kang. Utang saya sudah numpuk, bos agen itu sampai nagih ke saya, jadi saya bingung Kang. Katanya kalau nggak dibayar mau diambil semua barangnya. Kalau diambil semua barangnya, barang itu habis, utang saya masih numpuk Kang. Jadi saya bingung Kang gimana ini. Nah setelah itu saya tanya sama teman Kang. Kebetulan teman saya ini orang Jawa Timur juga. Nah dia mempunyai saudara di daerah Malang Kang. Nah jadi saya tanya, Mas kenapa ya ini, kira-kira ada nggak solusinya biar cepat bisa ngelunasin hutang, kalau nggak mau diambil ini aku toko saya gitu kan. Jadi saya tanya, terus dia nelpon sama ininya, Pak Liknya lah kata orang Jawa Kang, paman lah katakan. Jadi paman dia bernama Aris. Nanya, kamu maunya gimana katanya, yang kira-kira bisa cepat dapat uang, bisa cepat bayar. Oh ya sudah, saya tanyakan dulu. Nah setelah itu saya pulang dari tempat teman saya tadi. Besoknya dia ngabarin, bisa gak kamu kesini lagi? Gimana, ke rumah? Ya saya ke rumahnya lagi Kang, Di daerah mana itu? di daerah Mulyasari lah. Oh iya, Malang ya? Iya. Tadi sampai dari Bengkulu ke Malang. Iya ke Malang. Nah, terus saya sama dia berangkat Kang ke Malang itu, ya naik pesawat lah. Saya nggak mikirin habis berapa, yang penting intinya saya tuh kepengen urusan ini cepat selesai Kang, dan saya kembali seperti semula kan. Nah, sesudah itu saya diarahkan ke Ngujang Kang, sama si Pak Aris tadi, ke Ngujang. Nah, Karena di situ pernah mencari apa? Uang kembali katanya. iya Kang, Gimana itu?
ceritanya gini, jadi pada saat itu pertama saya diarahkan ke Ngujang, terus juga dia menawarkan lagi, menawarkan kalau ibaratnya Ngujang ini nggak berhasil, uang kembali ini mudah-mudahan bisa berhasil, bisa membantu kamu. Ya sudah, yang penting intinya saya bisa ngurusin utang. Nah, sesudah itu saya coba tanyakan yang uang kembalinya apa aja persyaratannya. Kata dia sudah, yang penting nggak kamu tahunya beres gitu kan. Jadi maharnya berapa, Mbak? Maharnya waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 juta. Nah, terus dia bilang juga itu kalau yang ini cuma 10 kali pembelian, Kang. Katanya kan. Nah, jadi setelah uang kembali itu jadi katanya, dia cuma dibungkus kardus, Kang. Kardus kecil sekitaran kayak kardus rokok lah, tapi besar sedikit lah. Nah, sudah itu suruh dibawa pulang, jangan dibuka dulu di sini, nanti nunggu di rumah. Nah, jadi langsung saya mau pulang juga, terus ngarah ke Ngujang juga, Kang. Di daerah Tulungagung kalau nggak salah, Kang. Nah, jadi saya dari Malang ke Tulungagung itu sekitar menempuh perjalanan 4 jam kalau nggak salah. Sampai sana maghrib, Kang. Pas maghrib, nanya-nanya sama orang-orang situ lah ya. Sama siapa Kang Ujang itu? Sama Mas ini Pak Aris tadi. Sama Pak Aris. Orang berapa? Orang 4, Kang. Orang 4. Pak Aris sama satu lagi itu supirnya, Kang. Supir itu namanya Adi. Nah, sama yang teman saya itu namanya Toto. Jadi orang 4 lah ya. Yang orang dari Bengkulu tadi kan, saya kan berdua sama Toto. Sampai ke Malang kan ketemu sama si Pak Aris tadi, si pamannya si Toto tadi kan. Nah, setelah sampai ke Ngujang, rupanya belum tahu ini Kang kuncinya di mana rumahnya. Jadi nanya sama tetangga, sama orang-orang situ kan, warga situ. Kuncinya ini siapa katanya? Kata dia bilang. Kuncen mana? Kuncen si ini apa? Pesarean Ngujang ini katanya. Oh, situ rumahnya di kamu nyebrang jembatan, nanti belok kanan masuk. Nah, kita tanya aja namanya Mbah Ribut gitu. Nah, setelah saya ke situ tanya sama orang, pas betul ada orang itu pas maghrib, Kang, orang-orang mau ke masjid masalahnya kan, saya tanya, Pak, mau tanya tahu rumahnya Mbah Ribut nggak? Itu pas kebetulan di sebelah lurusan mobil saya itu kan. Jadi saya mampir tanya assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Mbah Ributnya ada katanya. Nah, masuk Mas, nah kata istrinya kan. Saya masuk, orang 4 masuk semua, Kang. Nah, terus keluar Mbah Ribut, keluar nanya, ya ada perlu apa? Nah, jadi yang ngelantarin ngomongan tadi si Pak Aris, Kang. Kan dia kan sudah tua, jadi kan omongannya mungkin kan nyambung gitu kan. Kata Pak Aris gini, ini saya ada keponakan dari Bengkulu. Dia mengalami bangkrutan dalam usahanya sehingga mempunyai utang banyak. Nah, sesudah itu kata Mbak Ribut, orang berapa yang mau ini? Orang 2 katanya. Dia nanya lagi, ini sudah siap persyaratannya? Ya belum, Bang, saya nggak tahu apa aja persyaratannya kan gitu kan. Oh, ini gini persyaratannya, ini yang jelas sesaji sama rokok buat syukuran katanya. Nah, saya tanya lagi, berapa maharnya Pak Mbah? Kalau maharnya kata dia nggak matok sih, Kang. Tapi saya kasih 3 juta waktu itu, Kang. Sama dia dikembalikan lagi 1 juta, jadi 2 juta kan. Sudah, kalau itu habis maghrib saya ke ininya, Kang, ke pesarainya kan, ke makamnya itu. Nah, setelah itu ada sebuah ruangan, Kang. Ruangan itu katanya dalam itu makam keramat apa katanya.
Nah, jadi saya disuruh masuk lewat samping. Kan beliau dulu yang masuk. Saya dipanggil, "Mas, ini masuk." Lewat samping. Ya, masuk, saya masuk. Terus yang orang dua tadi diajak masuk juga, Kang, dalam itu, Kang. Jadi di situ ada, nah makam itu ada sejenis kayak tirai gitu, Kang. Kayak tirai kan, tapi dari luar kan kelihatan, oh itu makam kan, makam. Nah, sesudah itu dia mulai ritual bakar kayak kemenyan tapi besar tuh, namanya apalah ya katanya tuh, tawos apa gitu ya. Dia dibakar terus sama sesajinya tadi dipersiapkan semua, ya ada rokok, ada kopi, ada pisang gitu kan. Ya bunga, mungkin bunga 7 rupa lah. Berapa orang yang masuk di situ, Mas? Orang 4, Kang. Orang 5 sama kuncinya. Semua masuk. Masuk, iya. Cuma kan yang punya itu kan saya. Sama temennya itu. Iya, temennya itu hanya ikut tapi kan sekalian gitu. Nah, jadi pada saat itu ditanya sama ini, setelah si Pak Kuncen tadi membaca mantra lah kan ya, membaca mantra, salah membaca mantra, tanya ke saya, namanya siapa? Rio Raharjo, alamat Bengkulu, usahanya bengkel sepeda motor. Oh, iya. Terus dia ini bilang katanya, ini di sini sifatnya nggak instan kata dia kan, tapi dengan adanya lantaran ini mudah-mudahan usaha kamu cepat pulih gitu kan. Nah, iya Mbak kata saya. Terus dia bilang, ini di sini sifatnya nadar. Seandainya kalau nanti kamu sudah ada perubahan, sudah berhasil, ya nadar itu harus ditepatin, atau entah itu mau menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau menyembelih sapi gitu. Oh ya siap Mbak. Nah, jadi nanti setelah saya mengiringin kamu membaca mantra tadi, kamu harus langsung siap dengan nadar kamu apa gitu Kang. Jadi siap gitu ya. Nah, setelah dia baca mantra yang ngiringin, nah, saudara Rio Raharjo, ya saya. Apabila usaha kamu lancar, apa yang akan kamu ini nadarkan di sini? Saya akan menyembelih kambing 2 Pak, Mbah di sini. Bersedia, siap. Nah, nadar kamu sudah tertulis di situ. Jadi nanti kalau pada saat seandainya kamu sudah berhasil nadar kamu nggak dipenuhin, ya akan ada yang terjadi, entah itu anak kamu, entah itu istri kamu gitu katanya Kang. Iya, ya siap, nggak apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu saya dikasih ini Kang, sejenis kantong dibuat pakai ini apa? Pakai kain. Nah, kain dalam itu kata si Mbak Ribut itu bilang, ini jangan kamu sepelekan katanya, cuma dalamnya bunga sama kemenyan, cuma jangan kamu sepelekan. Apabila kamu tidak berhasil, jangan kamu buang, jangan kamu letakkan basing-basing lah intinya kan, telantarkan lah gitu Kang, nanti ini bisa bahaya katanya. Enak kamu kembalikan aja ke saya kata dia kan. Siap Mbah. Nah, jadi dikasih kantong putih itu sama dikasih satu kertas itu untuk ininya Kang, untuk rapalannya gitu kalau setiap ini. Terus dibilangin ini pada setiap malam Jumat lah, setiap malam Jumat, enggak Jumat Kliwon, pokoknya setiap malam Jumat itu sebulan kan 4 kali ya. Nah, jadi 4 kali sebulan itu harus 4 kali. Jangan sampai kelewatan kan gitu. Nah, jadi disitu disuruh menyediakan untuk nginang itulah Kang, kata orang Jawa untuk nginang itu kan. Itu di rumah. Di rumah. Suruh dipersiapkan kamar, persiapkan sesajinya itu untuk nginang lengkap, dari sirih, kapur, tembakau dan lain-lain lah ya. Rokoknya 2 batang, rokok ya basic lah, atau gudang garam atau
surya atau apa kan, 2 batang. Terus bakar dupa sama kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit sama air putih 1 kembang 3 warna, kembang telur kalau kata orang Jawa. Nah, jadi di saat kita sudah menyebarkan semuanya, jadi dupa itu kita bakar, Kang. Kita bakar. Nah, kantong tadi itu, yang kantong kain yang dari mujang itu, jadi diasepin di atasnya, Kang, sambil diputer-puter, sambil kita membaca mantranya. Kalau nggak salah mantranya gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kaki Danyang, Nyai Danyang, ingkang bawa rekso. Bengkulu kan, saya kan di Bengkulu sih. Mbah Setono Renggo Mujang sak punggawane sedoyo, Den Ayu Siti Sundari, kulo nyuwun selamat, kulo nyuwun kapital ingkang lengkap. Nah, terus niat kita apa? Bawahnya ada inilah, kalau kita niatnya mau kaya atau mau usaha biar lancar, ya tinggal dibilang aja kan. Sudah setelah selesai baca doa sama ngasepin tadi, jadi kain tadi ditaruh di sesaji tadi, Kang, tinggal tutup pintu kan. Besok kalau sudah ada azan subuh ya baru bisa diambil kan, baru bisa dibuang lah gitu kan. Loncat lagi. Ya. Itu setelah ritual di Mujang Ya. orang 6 lah ya, Ya. sama Mbah Ribut. Ya. Itu terus langsung pulang. Langsung pulang, Kang, nggak boleh mampir, Kang. Gak boleh mampir-mampir. Nggak boleh mampir. Terus sampai rumah harus nyiapkan sesaji tadi. Iya. Gitu. Itu setiap malam Jumat. ya. Dilaksanakan sampai berapa kali katanya? Kurang Itu lebih sampai berapa kali? hampir 1 tahun, Kang. Sampai 1 tahun. Iya, nggak ada hasilnya, Kang. Tapi setiap malam Jumat kayak gitu. Terus ya. Setiap Terus. malam Jumat. Setiap malam Jumat ya. Nah, itu pokoknya hari demi hari, bulan demi bulan saya tunggu, ternyata nggak ada perkembangannya, Kang. Tetap usahanya itu tetap sepi. Ya? Tetap sepi, Berarti nggak nganu ya, sistemnya ngalap berkah lah. malah berkah kayaknya, Kang. Ngalap berkah ya. Cuma ininya nadar aja, kalau nadar nggak Nadar. dipenuhin ya mungkin ada yang celaka lah antara atau anak atau istri kita kan gitu katanya, kata si Mbah Ribut itu kan. Nah, jadi sembari menunggu hasil dari Mujang tadi, saya buka, Kang, yang kardus yang dari Pak Aris tadi yang katanya uang kembali itu, Kang. Itu di rumah berapa minggu, berapa bulan? Itu sekitaran 1 minggu lah, 40 hari. 40 hari. Iya, dari tunggu 40 hari baru boleh dibuka. Nah, jadi 40 hari itu saya buka baru, Kang. Yang dari Pak Aris. Dari Pak Aris tadi yang Bukan katanya, dari Mbah Ribut ya? Mbah Ribut bukan. Uang kembali tadi. Uang ya? kembali ya. Jadi saya buka kardusnya, Kang. Nah, di dalam itu tuh ada uang dari pecahan 100.000 rupiah, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sama 100.000, Kang. Itu di necis, Kang. Uang itu. Plus. Iya. Nah, kok saya bingung lah, uang kembali kok kayak gini. Kalau uang kembali kata orang 1 lembar. Kok ini ada berapa kan? Ya sudah. Nah, di situ ada keterangannya juga, Kang, dikasih keterangan kan. Nah, di situ ada uang tadi, beras kuning, sama apa tuh namanya, minyak. Nah, jadi setelah membuka kardus itu, jadi itu kan saya buka kan pagi, Kang, ya. Jadi malamnya itu saya harus menaburkan beras kuning tadi, Kang, di setiap simpang yang rame katanya kan. Nah, jadi saya tunggu itu malam itu sekitaran jam 2:30 itu baru sepi, Kang. Kebetulan kan simpang itu pasar, Kang, masalahnya. Jadi kadang kalau pasar kan rame lah ya. 2:30 itu baru sepi. Jadi saya taburkan itu ke arah utara, terus ke arah selatan, ke arah barat, terus ke arah timur. Baru saya taburkan, Kang. Nah, setelah itu
saya minyak yang tadi itu untuk ngolesin uang tersebut Kang. Nah, terus setelah itu saya lakukan, saya telepon lagi ke Pak Aris. Saya tanya, Pak Aris, ya gimana Mas? Ini katanya uang kembali. Kok kayak gini nih, gimana makainya gitu kan? Apa yang dipakai 100.000 ini apa bisa semua yang dipakai? Enggak Mas, itu bukan uang kembali lah. Kan kemarin Pak Aris bilang katanya uang kembali. Enggak, ini gini, jadi dia nerangkan. Kalau uang kembali itu kan cuma bisa dipakai 10 kali. Kalau 10 kali itu kan, kalau ya susuknya atau kembalian cuma 90.000 kan, kali 10 kan cuma 900.000. Lama nanti. Ini cepet apa? Itu cepet. Itu taruh aja di laci untuk menyimpan uang kamu di usaha kamu katanya. Itu uang BB kata dia Kang. Lah, kok jadi salah persepsi gitu kan. Nah, cuma saya lakukan aja lah Kang, kayak saya jalin aja lah ya. Saya jalanin ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sama aja Kang, saya nihil Kang. Aduh. Gimana ini? Nggak ada perubahan juga. Nggak ada Kang. Terus sampean itu Mas Rio dari Bengkulu ke Malang itu tujuannya untuk mencari uang kembali. Apa gimana? Info yang didapatkan. Infonya ini, uang kembali Kang sebenarnya. Dari Bengkulu ke Malang itu mencari uang kembali. Iya. Infonya bisa bikin uang kembali. Yang bikin katanya Pak Arisnya itu. Bukan, gurunya dia. Gurunya Pak Aris. Iya, katanya. Tapi ketemu sama gurunya. Enggak. Katanya cuma di Pak Aris saja. Iya, katanya Mas terima beres saja lah katanya kan. Dengan mahar 3 juta. 3 juta. Dari Pak Aris itu diarahkan ke Ngujang. Nah, langsung dia ngarahkan ke Ngujang. Jadi kalau seandainya atau salah satu nggak berhasil, ada yang berhasil. Jadi sekalian syukur-syukur berhasil semua kata dia Kak. Sekalian semangat Kang. Iya, namanya orang lagi bingung kan, lagi terdesak lah katakan Kang ya. Jadi saya sudahlah, pokoknya nurut aja lah. Jadi kalau maksudnya sekalian 2 pesugihan. Iya katanya ya Kang. Biar enak ya. Iya. Terus kalau di Ngujang itu setiap malam Jumat ya. Setiap malam Jumat Kang. Itu dilakukan sampai berapa? Hampir 1 tahun Kang. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sama sekali. Nah, iya. Jadi setelah itu Kang ya, setelah hampir 1 tahun itu saya memberanikan diri pinjam bank lagi Kang. Jadi utang saya yang di pos itu numpuk, bank lama masih ada, saya pinjam yang lebih banyak lagi Kang. Saya mencoba lah ya. Iya, lain bank Kang. Oh, lain bank. Nah, saya pinjam sertifikatnya punya kakak saya Kang. Kakak ipar lah katanya kan ya. Kalau nggak salah dulu itu dikasih 3. Mencoba bisnis lain Kang. Jadi biarlah bengkel tadi jalan-jalan, tapi kan untuk ini saya coba untuk katanya menggiurkan sih untungnya sih Kang ya. Jadi saya coba bisnis jual beli sawit Kang. Nah, jual beli sawit itu saya tegakkan itu 2022 sekitaran bulan-bulan 10 lah Kang. Saya tegakkan itu. Jadi kan hampir 1 tahun yang dari Ngujang itu kan. Nggak ada hasil juga. Nah, belum Kang, saya coba dulu, saya coba minjem itu sudah cair gitu kan. Jadi yang cair itu saya ambil sedikit untuk nutupin ke agen saya tadi Kang, agen spare part tadi Kang. Jadi biar dia nggak ini lagi lah kan. Nggak ngejar lah. Iya, tapi masih ada di situ, masih banyak. Cuma kan biar saya kasih dulu lah gitu kan. Jadi saya coba di jual beli sawit Kang. Jual beli sawit itu ya tadinya ya lumayan juga Kang. Yang jelas bank bisa kebayar lah ya. Nah, kesana juga bisa kita cicil gitu. Tapi lama-kelamaan sama aja Kang. Rugi terus katanya saya Kang, jadi Kang. Malah rugi terus sih. Aduh, susah Kang sekarang. Dari uang kembali tadi gagal lah ya. Gagal Kang. Di Ngujang nggak ada jodohnya lah. Nggak ada jodohnya. Alat berkah di sini. Iya. Berapa kali Mas Rio ini mencari pesugihan?
Kalau yang Kalau dihitung semuanya sekitaran 3 kalian Kang. 3 kali ya. Mm-mm. Masya Allah. Ya, gitu sobat. Ini kisah dari Mas Rio yang pernah mengalami pernah melakukan ritual. Katanya Mas Rio, uang kembali dan ngalap berkah di Mujang ya. Iya. Tapi mungkin belum ada jodoh juga. Iya, belum ada jodohnya. Mungkin jalannya garisnya beda. Iya. Ya, gitu sobat ya. Ya Mas Rio, kita tutup dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.